ini digital digital marketing itu menjadi sebuah eh, kewajiban ketika kita melakukan pemasaran, ketika kita melakukan eh, ya pemasaran, ketika kita mengenalkan branding dan lain-lain. Nah, topik kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama adalah, sorry, mohon maaf. Nah, kita akan memahami konsep digital marketing itu seperti apa. Kemudian teman-teman itu digital marketing versus tradisional, apa sih membedakan digital marketing dengan traditional marketing? Kemudian perannya digital marketing ketika kita bermain di dalam bisnis itu seperti apa? Dan yang terakhir adalah saya yakin mahasiswa teman-teman yang mahasiswa ini yang mulai dari semester awal ataupun semester akhir pasti ingin ada teman, saudara, atau dirinya sendiri yang ingin memulai karir di bidang industri digital marketing. Nantinya akan saya berikan tips-tips dan juga tanda kutip bocoran-bocoran digital marketing dan bisnisnya itu seperti apa. Namun seperti biasa tidak ada pepatah yang mengatakan bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Maka yang pertama adalah kita pengenalan terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Sinar Hadi Wijaya. Teman-teman bisa panggil saya dengan Pak Hadi nantinya di kolom chat. Ataupun nantinya kalau teman-teman ingin kenal dengan saya lebih lanjut, bisa. Saya adalah CEO dari Dapanel Media Indonesia yang merupakan agensi digital marketing dan juga web developer di Indonesia. Yang kedua adalah saya adalah strategic partner dari Business GeoCloud, rekan teman-teman yang ingin go online dengan server, hosting, dan juga domain. Jadi kalau teman-teman mau pembelajaran digital marketing, kemudian medianya apa, toolsnya apa, silakan cek aja di website kita yaitu Business Geo. Kemudian saya juga merupakan praktisi dan juga konsultan dari SEO, Search Engine Optimization, yaitu bagaimana bisnis kita, bagaimana topik website kita muncul ketika muncul di Google dan masuk ke peringkat Google halaman pertama. Jadi yang bikin halaman pertama websitenya teman-teman adalah SEO. Kemudian saya juga handle mengenai sosial media marketing. Saya juga membantu konsultan sosial media marketing, baik itu instansi, partai politik, media, dan saya juga merupakan agensi digital branding. Jadi kalau sebuah produk yang mau go online harus di branding terlebih dahulu, kita bisa uh, kita bisa melakukan hal seperti itu. Nah, bisnis inilah yang menjadi pondasi pembelajaran saya menjadi mentor bagi teman-teman kali ini karena kurang lebihnya selama 2 SKS ke depan saya akan membongkar semua kenapa sih digital marketing itu penting? Padahal kalau kita lihat secara background pendidikan saya itu memang backgroundnya dulu adalah kalau SMA-nya jurusan bahasa. Kemudian saya juga pernah kuliah di UNESA sebagai di jurusan manajemen informatika. Kemudian pertukaran pelajar Indonesia Malaysia, saya di bisnis manajemen. Kemudian saya juga mendalami lagi di teknik informatikanya. Kemudian secara karir, saya sudah mulai bisnis sejak tahun 2004. Kalau sampai sekarang artinya udah 19 tahun berjalan. Yang pertama adalah dulu bentuknya CV awal-awal. Kemudian yang kedua adalah Raja Kreatif Asia. Itu adalah betul digital marketing juga. Bertahan 9 tahun dan sekarang kita masuk ke perusahaan baru yaitu Dapanel Media Indonesia. Seperti itu Kak Bila untuk awalnya. Luar biasa sekali, Pak. Hmm, Terima kasih, Pak, telah share personal journey-nya sama kita. Mungkin aku izin hmm. ambil alih ya, Pak, ya, sebelum Silakan. kelas hari ini. Iya. Seperti biasa, teman-teman, kita ada pop quiz nih melalui menti.com. Dibuka dulu ya menti.com-nya. Dibuka menti.com-nya dan masukkan kode 5178. Tunggu ya, teman-teman, ini lagi loading ternyata mentinya. Nah, di sini sebelum kita mulai kelas hari ini, kita mau tahu aja nih, kira-kira harapan teman-teman, ekspektasinya akan kelas ini tuh mau belajar apa sih?
apa yang mau teman-teman raih dari kelas digital marketing ini. Jadi dibuka menti.com, masukkan kode 51786072 ya teman-teman. Sekali lagi 51786072. Udah dikirim juga nih sama tim-tim panitia di chat box. Wah, udah ada satu Pak yang jawab. Bikin Oke. personal branding melalui digital Ya, marketing. Ayo teman-teman nih, dari 73 yang join Zoom, baru 3 yang masuk. Pengen jadi Bill Gates, Pak, katanya. Bill Gates itu modalnya ada besar. Nah, nanti kita bicara juga tentang modalnya digital marketing. Siap. Wah, Nah, asik, Pak. Siap, Pak. Nah, terus ada yang jawab juga nih, Pak. Insight marketing dan prospek karir oke. di digital marketing. Oh, oke. Hmm, Teknik-teknik digital marketing. Lalu kompetensi apa saja yang dibutuhkan untuk jadi digital marketer ya, berarti ini. Oke oke teman-teman. Kurang lebih pada sama sih Pak ya. hmm, Jawaban-jawabannya ini gimana sih caranya jadi digital marketer yang efektif dan sukses lah. Yang punya banyak ilmu kayak Pak Sinar Hadi Wijaya, Pak. oke. Branding, strategi, wawasan baru. Wah, ayo teman-teman pada masuk mentinya lagi nih. Baru 20 dari 74. Rupanya banyak ya Mbak ya, yang ingin mulai dan anak muda sekarang itu udah aware dengan yang namanya digital ya rupanya. Iya, Gen Z ini kayaknya memang terlahir di dunia digital ya Pak. Jadi pada udah familiar Hmm. semua. Yang menjadi titik poin adalah bahwasanya dunia digital marketing ini tidak jauh dengan yang namanya dunia kreatif. Nanti kita akan bahas mengapa digital marketing itu masuk ke dunia kreatif. Kemudian kenapa anak muda sekarang, terutama teman-teman yang sekarang sudah semester akhir, itu lebih banyak mencari freelance, lebih banyak mencari ke dunia kreatif. Nah, seperti Seperti itu. jadi content creator ya Pak ya. Sekarang sudah mulai Betul, marak. ya. Mm-mm. Itu sih, karena nanti ini jebakan Batman, Mbak. Jadi artinya saya memahami ketika teman-teman yang semester akhir ini kenapa mau masuk ke dunia kreatif, karena mereka udah mempersiapkan tanda kutip jaring pengaman. Jadi mereka udah mulai freelance, sudah membangun yang namanya portofolio, sudah membangun namanya side job bisnis yang ketika mereka lulus, mereka bukan hanya cari kerja, bukan hanya sebagai dianggap sebagai lulusan mahasiswa yang tanda kutip fresh graduate, tapi mereka juga memulai potensial. Nah, potensial inilah yang mungkin kita bisa bangun dalam digital marketing dan juga branding. Itu tadi. Wah, betul-betul ya Pak ya. Sekarang banyak banget side job. Jadi Hmm, mahasiswa, jadi konsultan, tapi jadi influencer juga ya Pak ya. yep, betul. Nah Pak, ini karena kebanyakannya sebenarnya garis besarnya respon dari Hmm, teman-teman ini sama. Mungkin kita cukupkan ya Pak. Bapak boleh oke, siap. melanjutkan. Terima kasih Hmm, banyak Pak. Saya oke, pamit. sama-sama. Ya, jadi saya udah memahami presentasi apa itu curhatan, ya, curhatan dari teman-teman semuanya mengenai digital marketing. Tetapi yang saya tanda kutip sebelum kita memulai mengenai digital marketing itu apa, kemudian bagaimana caranya untuk bisa menjadi digital marketing, saya perlu mencuci otaknya teman-teman terlebih dahulu nih. Jadi kita harus sebelum memulai kalau guyonannya bapak-bapak adalah cara masukkan gajah ke dalam kulkas. Yang pertama adalah pintu kulkasnya dibuka, gajahnya dimasukkan. Nah, sekarang teman-teman ini pintunya udah dibuka, gajahnya udah dimasukkan, teman-teman di dalam kulkas sudah ada ilmu mengenai digital marketing. Tetapi ketika ada ilmu baru dari saya, sama halnya dengan pertanyaan jebakan kedua, yaitu gimana caranya masukkan jerapah masuk ke dalam kulkas? Nggak bisa penuh karena ada gajahnya. Caranya adalah dibuka dulu kulkasnya, jerapahnya dikeluarkan, gajahnya dikeluarkan, jerapahnya dimasukkan. Maka untuk membuat kita untuk sama persepsi, kita kosongkan terlebih dahulu teman-teman semuanya memahami mengenai digital marketing. Walaupun nantinya kita bisa tujuannya sama, tetapi kita pakai jalan ninja saya terlebih dahulu. Kita akan belajar yang namanya fundamental digital
digital marketing. Jadi apa sih dasarnya teman-teman memahami digital marketing? Karena biar tidak terlalu luas pemahaman mengenai digital marketing dan tidak terlalu sempit pemahaman mengenai digital marketing. Yang pertama, kita memahami dulu pengertiannya terlebih dahulu. Kalau kita memahami pengertiannya, kita bagi dua. Yang pertama adalah kata digital. Digital itu adalah media yang tidak terlihat. Tetapi kalau media tidak terlihat aja, itu bisa aja ke media goib dan lain-lain. Tetapi di sini kita ngomong media yang tidak terlihat, yang non fisik tapi berhubungan dengan teknologi dan bukan atau ya, dan informasi. Jadi kalau berhubungan dengan digital itu selalu hubungan dengan produk, layanan jasa, dan itu berhubungan dengan teknologi dan memberikan informasi. Itu digital. Kemudian yang kedua, ini umum, marketing. Marketing itu adalah pemasaran produk untuk menjangkau area marketnya, target pasarnya seperti apa, target marketnya seperti apa. Jadi kalau misalnya kita gabungkan dua kata ini, banyak sekali pendapat atau statement yang menyatakan bahwasanya digital marketing itu adalah pemasaran digital. Kurang lebih seperti itu. Namun, saya merangkumnya menjadi digital marketing itu adalah konsep pemasaran di mana pemasarannya itu harus ada tujuan bisnisnya untuk mempromosikan teman-teman punya branding, punya produk sehingga tepat sasaran. Jadi digital marketing itu bukan hanya branding aja, tapi juga tepat sasaran menggunakan berbagai jenis media yang ada. Nantinya akan kita bahas medianya apa aja. Jadi garis besarnya fundamentalnya digital marketing adalah teman-teman itu adalah belajar bagaimana memasarkan bisnis. Kalau bisnis itu harus ada targetnya, yaitu mempromosikan branding atau layanan produknya teman-teman untuk menjangkau audiensnya. Nah, jadi yang kita pikirkan kalau digital marketing itu bukan hanya cuman bermain sosmed, bermain iklan dan lain-lain, tapi juga harus ada goalnya, harus ada targetnya. Kemudian kalau tadi kita ngomong digital marketing secara pengertian, maka kita juga harus membagi juga. Nantinya teman-teman nggak bisa nih digital marketingnya terlalu luas. Digital marketing yang kita pelajari itu juga harus disegmenkan, harus dikotak-kotakkan. Contohnya seperti ini, nggak mungkin teman-teman yang jurusan informatika, walaupun kebiasaannya informatika itu disebut jurusan sapu jagat, mulai dari benerin printer rusak, kemudian benerin Microsoft Word, sampai programming dan lain-lain, itu jurusan informatika. Walaupun nantinya ketika teman-teman kuliah informatika, ada spesifikasinya. Digital marketing pun juga seperti itu teman-teman, bahwasanya digital marketing pun ada tipe-tipenya yang harus teman-teman ketahui. Jadi kita akan belajar tipe-tipenya terlebih dahulu. Tipe-tipe digital marketing menurut bisnis, sekali lagi ya kita ngomong menurut bisnis dan menurut praktek saya di lapangan. Yang pertama adalah digital marketing yang dimiliki oleh teman-teman sendiri. Contohnya apa? Contohnya adalah teman-teman punya website sebagai medianya, sosial media, kemudian blog, kemudian email, di mana itu teman-teman punya sendiri dan teman-teman bisa pergunakan untuk meningkatkan pemasarannya teman-teman. Jadi setidaknya itu modal yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah digital marketing yang kita peroleh dari pihak lain. Contohnya apa? Contohnya adalah biasanya kita dimension. Biasanya kita rilis berita. Ada berita mengenai kita yang menuju ke halaman kita. Jadi secara nggak langsung itu menjadi sebuah marketing buat produk kita. Atau tanda kutip kalau yang sekarang sering istilahnya adalah digibahin orang, diomongin, direview. Itu secara nggak langsung juga masuk engagement-nya kepada kita. Kalau kita ngomong engagement itu juga termasuk bagian dari marketing, dari pemasaran.
apapun itu, baik itu positif atau negatif yang masuk ke dalam kita perlu olah menjadi sebuah support system untuk digital marketing kita. Jadi, kalau teman-teman mau melakukan digital marketing, teman-teman bisa mikirkan yang pertama, digital marketing apa yang kita sudah punya. Kemudian yang kedua adalah teman-teman melakukan digital marketing dari apa yang orang lain punya untuk meningkatkan milik kita, jadi yang kita dapatkan. Dan yang ketiga, yang sering kali dipergunakan untuk instan, itu adalah berbayar. Entah teman-teman melakukan digital marketing itu melalui, kalau yang sekarang kebanyakan adalah endorsement, kemudian PP, paid promote, kemudian iklan, advertising. Itu adalah jenis digital marketing yang teman-teman pergunakan untuk dengan metode melakukan pembayaran. Nah, nantinya teman-teman harus memikirkan nih ketika di dalam dunia digital marketing, teman-teman fokusnya mau kemana dulu? Memaksimalkan barang yang sudah kita ada, menggunakan pihak lain untuk mengangkat produk kita, atau kita lakukan aja bayar agar produk kita tersebar dengan tools yang ada. Kalau kita ngomong mengenai tools, sebenarnya ada beberapa tools yang tanda kutip teman-teman bisa pergunakan ketika kita bermain di dunia digital marketing. Yang pertama, jadi kita ngomong medianya terlebih dahulu. Media baik itu yang kita miliki, baik itu media yang tanda kutip kita dapatkan dari orang lain, atau media kita berbayar. Paling umum kalau kita ngomong digital marketing, itu paling gampang dan paling bisa dimiliki adalah kita punya yang namanya situs website. Teman-teman bisa bikin website, landing page, e-commerce, company profile, dan lain-lain. Kenapa Pak Hadi kok yang pertama kok situs website kalau kita ngomong digital marketing? Jawabannya simpel banget. Sebenarnya ada dua jawaban utama yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman lainnya. Yang pertama, kenapa website? Karena orang kalau cari produk, orang kalau cari informasi, itu selalu adanya di mesin pencarian, yaitu seperti halnya Google. Dan di Google ketika diklik, ketika diketik, yang muncul pertama itu mesti adalah daftar-daftar website yang kita punya. Atau yang disarankan oleh Google yang memberikan informasi. Mesti ada jawaban. Enggak tuh Pak Adi, saya itu yang muncul pertama kalau cari produk itu adalah platform e-commerce. Nah, platform e-commerce kan juga tanda kutip sebuah website. Tetapi kalau platform e-commerce itu adalah miliknya pihak ketiga, di mana teman-teman akan bersaing dengan ribuan dan jutaan kompetitor lainnya. Yang barangnya mau mana yang mau dimasukkan ke dalam ke depan. Daripada kita menunggangi e-commerce dan lain-lain untuk melakukan digital marketing, teman-teman bisa kok menggunakan website. Sekarang website itu bikinnya nggak susah, teman-teman bisa menggunakan Neo WordPress yang ada di Business GeoCloud untuk melakukan pembuatan website. Jadi bikin website cuma drag and drop aja, itu pun biaya bulanannya semurah nasi padang yang teman-teman beli harian. Teman-teman bisa nih menggunakan media itu. Jadi media website adalah media yang tanda kutip teman-teman bisa miliki dan nyala 24 jam selama 1 tahun tanpa harus teman-teman rawat. Teman-teman hanya membuat sekali, hanya teman-teman optimalkan aja. Itu yang pertama. Kenapa saya selalu ngomong digital marketing awalnya harus punya website, teman-teman harus memahami itu. Pak Adi, kalau kita nggak punya modal, walaupun harganya bikin website apa-apa murah, apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, Pak Adi, teman-teman bisa menggunakan email marketing. Teman-teman bisa menggunakan yang namanya email Gmail yang teman-teman pakai secara gratis. Permasalahannya adalah teman-teman kalau menggunakan email marketing, teman-teman hanya bisa melakukan dua hal. Yang pertama adalah blasting. Blasting itu artinya menyebarkan email. Artinya teman-teman harus ada daftar email yang ditarget. Kemudian yang kedua adalah email paid, yaitu teman-teman harus mengiklankan produknya ke dalam email. Oleh karena itu kalau teman-teman lihat di platform Gmail, kadang-kadang di tab kedua promotion itu ada 2 atau 3 baris yang beriklan.
Itu email blasting itu adalah cara gratis, teman-teman punya email Gmail dan itu bisa dipergunakan. Kemudian Pak Adi, kalau misalnya email kan harus ada targetnya. Kalau kita membentuk target sendiri bisa menggunakan apa? Teman-teman bisa menggunakan yang namanya sosial media atau chat, entah itu Facebook, Instagram, Twitter yang dulunya namanya, X yang dulunya namanya adalah Twitter, LinkedIn, WhatsApp, Telegram, YouTube. Teman-teman bisa menggunakan semua sosial media dan platform chat sebagai media marketing. Nantinya akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang paling sekarang mulai diramah, mulai dimasukkan, media yang dipergunakan untuk digital marketing adalah teman-teman menggunakan aplikasi mobile. Sudah banyak banget sekarang aplikasi-aplikasi yang muncul, yang sudah muncul di Play Store dan lain-lain, yang dipergunakan sebagai pemasaran produk atau digital marketing dari brand-brand tertentu. Jadi harapannya di sini teman-teman nggak usah bingung modalnya untuk medianya yang dipergunakan untuk digital marketing itu sebenarnya sudah ada di sekitarnya teman-teman semuanya. Kemudian kalau sudah ada modalnya pertanyaannya adalah Pak Adi kok ribet amat sih? Definisi ribet amat adalah kenapa sih Pak Adi harus menggunakan digital marketing? Padahal kan sekarang saya tanda kutip usaha saya sekarang aja udah jalan udah jalan aja udah sukses aja alhamdulillah. Kembali lagi kepada pengertian digital marketing yang saya buat yaitu untuk memaksimalkan proses bisnis dengan menjangkau target audience yang ada. Jadi digital marketing itu bukan hanya karena kita sudah ada kemudian puas aja, tetapi untuk memasarkan agar kita semakin berkembang. Nah, alasannya kalau menggunakan digital marketing, yang pertama adalah teman-teman jangkauan pasarnya akan jauh lebih luas. Definisi jangkauan pasarnya lebih luas adalah kalau toko konvensional, teman-teman pasang toko di satu titik, kemudian areanya tanda kutip cuman orang yang lewat jalan aja. Tetapi dengan digital marketing, teman-teman yang namanya batasan ruang dan waktu itu nggak ada. Teman-teman bisa melakukan riset pasar. Misalnya teman-teman di Jogja bisa melakukan riset pasar untuk teman-teman di Surabaya tanpa harus berjalan atau kita pergi ke Surabaya dan lain-lain. Jadi mengapa pentingnya digital marketing? Karena kita jangkauan pasarnya bisa lebih luas. Kemudian yang kedua, biaya operasional. Kalau teman-teman tanda kutip menggunakan digital marketing, biaya operasionalnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan konvensional marketing atau tradisional marketing. Loh Pak, iklan itu mahal, bikin website itu mahal. Tapi perbandingkan, kalau kita ngomong bisnis, bandingkan biaya iklan yang cuman misalnya kita menggunakan Facebook iklan cuman 20.000 per hari, kemudian website yang harganya cuma 25.000 per bulan, dibandingkan dengan teman-teman harus menggunakan traditional marketing, nyetak flyer, bikin ngasih uang bensin untuk marketing, canvassing dan lain-lain. Kalau secara bisnis teman-teman melihatnya pengeluaran finansialnya dihitung, maka biaya operasional untuk digital marketing jauh lebih kecil, bahkan lebih dari setengah, kurang dari setengah daripada biaya tradisional. Kemudian yang ketiga, customer experience-nya bisa kita ukur. Kita kalau menggunakan digital marketing, kita ada hubungannya dengan yang keempat, yaitu analisa dan statistik. Kita bisa mengetahui customer kita itu tingkat kepuasannya bagaimana. Kita bisa mengetahui seberapa banyak produk kita di-share, seberapa banyak produk kita dilihat, seberapa banyak produk kita yang masuk ke dalam check-out-an tapi nggak dibayar-bayar. Seberapa kita juga mengetahui dan kita bisa menentukan kapan kita menentukan diskon. Percuma diskon ditaruh di awal bulan, orang-orang gajiannya di awal bulan udah habis, maka diskon ditaruh di akhir bulan. Itulah fungsinya
kita menggunakan digital marketing, kita bisa memahami customer experience dan kita menggunakan data-data yang ada untuk sebagai statistik kita di pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah update dengan tren pasar. Artinya apa? Kalau kita ngomong digital marketing, kita melakukan pemasaran itu kita selalu bisa mengikuti arahnya dari kemauan netizen. Contoh gini, kita kalau misalnya di digital marketing itu kita bisa menggunakan trending. Kayak sekarang. Sekarang trendingnya adalah politik. Ya sudah, di sosial media kita hashtagnya berhubungan dengan politik. Kemudian kita, tanda kutip, sekarang yang trending adalah di TikTok. Teman-teman, pangsa pasarnya yang dulunya ada TikTok Shop, kemudian sekarang ada TikTok Link, teman-teman bisa mengikuti arahnya apa yang sedang trending sekarang. Oleh karena itu, digital marketing menjadi sebuah platform, sebuah kegiatan untuk pemasaran bisnis yang sangat efektif kalau kita bicara dari 5 hal ini. Jadi kalau kita head to head antara traditional marketing dengan digital marketing, maka yang terjadi adalah seperti ini tabelnya. Dengan digital marketing, teman-teman punya jangkauan pasar yang tidak terbatas. Artinya, nggak harus cuma 1 kilometer di dekatnya teman-teman atau yang lewat depan rukonya teman-teman. Tapi kalau tradisional, yang tahu cuma orang yang lewat jalan itu, orang yang tanda kutip ngelewatin atau lihat billboardnya teman-teman. Tapi kalau digital marketing, saya yang ada di Gresik sekarang bisa lihat iklan dari GIK UGM yang ada di Jogja kapanpun saja. Biaya operasionalnya tadi sudah head to head, jauh lebih rendah dengan digital marketing. Customer experience-nya, kalau misalnya menggunakan traditional marketing, kita kayak flyer-flyer di jalan, orang tanda kutip canvassing untuk kredit motor dan lain-lain, dilihat, ya sudah dimasukin dulu aja flyernya. Nanti aja kalau sudah sampai tujuan baru kita baca. Itu pun kalau ingat. Tapi kalau digital marketing, teman-teman lihat iklannya tanda kutip sebuah produk, teman-teman langsung, oh ada iklan ini, kok ada fitur yang baru, teman-teman riset, teman-teman simpan. Bisa jadi itu adalah target audiensnya teman-teman, teman-teman yang sedang butuhkan. Jadi customer experience-nya jauh lebih cepat dengan menggunakan digital marketing. Kalau dengan tradisional kita nggak tahu brosur yang kita sebarkan, baliho yang kita sebarkan di titik tertentu apakah itu efektif atau tidak, kita tidak bisa tidak ada takarannya. Karena kalau kita tanda baliho jalannya rame malah jadi pertanyaan bagi saya seorang digital marketer. Jalan rame itu orang sibuk dengan macetnya atau sibuk nontonin bannernya. Itu dua hal yang berbeda. Brosur saya cepat habis itu karena lebih banyak disebar-sebarin di jalan, tapi kok nggak ada yang beli produk saya, atau karena hal-hal yang lain. Tapi kalau dengan digital marketing, kita bisa menentukan siapa target kita bisa mengambil tanda kutip data customer sedang butuhnya apa. Ketika kita beriklan, kita tahu, oh iklan kita diklik oleh 100 orang. Funnel marketingnya, kalau teman-teman belajar funneling marketing, funnelnya dari orang consider menjadi orang buying hingga loyalitas, semuanya bisa diukur kalau kita menggunakan digital marketing. Kemudian seperti yang terakhir tadi, bahwasanya kita akan jauh aware dengan yang namanya update tren pasar. Kalau misalnya dengan tradisional, mungkin lambat. Definisi lambat adalah ketika kita ingin berjualan tanda kutip sebuah produk baju, maka kalau kita di tradisional, ya kita harus nunggu bajunya datang terlebih dahulu, dipromosikan, dan lain-lain, sehingga proses tren pasarnya akan lama. Tetapi kalau menggunakan digital marketing, teman-teman bisa cepat sampai di sasarannya teman-teman. Kalau saya kecepatan atau apa-apa, chat aja ya, nantinya biar tim panitia menegur saya. Nah, kalau teman-teman sudah memahami nih, oke, kalau gitu penting ya, digital marketing itu sekarang penting karena
Saya yakin teman-teman seringkali menggunakan handphone itu jauh lebih baik ketinggalan buku kuliah atau ketinggalan paper tugas daripada ketinggalan handphonenya. Kalau ketinggalan handphone itu saya rasa udah nggak ketinggalan baju, udah kayak, aduh, handphoneku ketinggalan, aduh, bateraiku mati, itu udah menjadi masalahnya teman-teman. Tapi kalau paper ketinggalan, gampang, Pak, kumpulin besok ya, Bu, kumpulin besok ya, itu bisa ditunda. Tapi kalau ketinggalan handphone atau apa-apa, itu menjadi trigger teman-teman. Ya, artinya zaman sekarang memang dunia digital itu namanya device kita nggak bisa jauh. Nah, saya memahami ketika tadi di Menti, rupanya teman-teman ingin tahu sih, Pak Hadi, kalau memang kita penting di digital marketing, sebenarnya apa aja sih yang harus tanda kutip kita pelajari mengenai digital marketing? Apa aja sih yang harus kita persiapkan ketika kita bicara mengenai digital marketing? Jadi kalau kita mau masuk ke digital marketing, apa aja sih yang harus ya tanda kutip kita persiapkan? Sebenarnya ada 7 hal yang teman-teman bisa persiapkan di dalam digital marketing. Saya tidak menjelaskan ini dalam bentuk teks, tapi saya menjelaskan ini dalam bentuk poin per poin. Tujuannya apa? Agar biar teman-teman terjemahkan sendiri. Jadi ketika kita masuk ke dunia digital marketing, ada 7 hal yang teman-teman perlu highlight, perlu perhatikan. Yang pertama, ketika teman-teman masuk ke digital marketing, produknya itu seperti apa? Produk menentukan tipe pemasaran digital kita. Misalnya, kalau produknya itu adalah F&B, maka target digital marketing kita itu adalah orang-orang yang tanda kutip ruang lingkupnya dekat dengan kita. Nggak mungkin nih kita produknya F&B yang tanda kutip fast food, kemudian kita marketing fast food di Jogja, kemudian kita marketingkan target digital marketing kita targetkan di Sulawesi atau Kalimantan. Produknya teman-teman misalnya gudeg Yujum, kemudian teman-teman marketingkan di apa tuh namanya luar pulau, bisa-bisa sampai sana makanannya udah basi. Jadi ketika teman-teman melakukan produk marketing, teman-teman harus pelajari dari produknya ini. Produknya ini berlaku expirednya berapa lama, kemudian produk ini stoknya banyak atau sedikit. Jangan sampai teman-teman melakukan digital marketing orderan banyak tapi produknya sedikit. Kemudian produk ini apakah produk yang dibutuhkan oleh user pasar. Itu yang pertama. Jadi pastikan ada produk, ini produk atau layanan sama aja. Teman-teman harus memahami mengenai produk dan layanannya itu. Yang kedua adalah price, harga. Ketika melakukan digital marketing, teman-teman harus tahu harga produknya. BEP produknya berapa? Harga modalnya berapa? Banyak yang bilang, Mas Hadi atau Pak Hadi, marketing itu adalah statement yang salah. Marketing itu adalah biaya terbesar dalam sebuah perusahaan agar bisa sukses. Karena biayanya marketing itu gede. Salah. Kalau biayanya gede tapi return of investment-nya tidak besar, maka itu biaya marketingnya udah over budget. Kenali dari harga ini, teman-teman bisa menentukan tanda kutip target areanya. Teman-teman bisa menentukan segmen pasar ketika melakukan marketing. Contoh, kalau teman-teman melakukan marketing mobil, kemudian harganya misalnya ratusan juta. Berapa biaya marketing yang harus kita jalankan? Ya otomatis berbeda dengan ketika teman-teman memasarkan sepeda motor. Sama-sama di otomotifnya, tetapi karena harga produknya berbeda, maka biaya marketingnya tidak bisa bermain di persentase. Nantinya teman-teman harus bermain di tanda kutip komisi dan lain-lain. Sehingga ketika teman-teman bermain di digital marketing, harga dari sebuah produk dan layanan ini menjadi penentu, menjadi pelajaran ketika teman-teman akan menentukan langkah
digital marketingnya teman-teman. Kemudian, ketika teman-teman melakukan digital marketing, tempatnya di mana teman-teman berada. Ini biasanya berhubungan kalau teman-teman memahami yang namanya Google My Business atau Google Business Profile, tempat menentukan prestasi. Itu kalau dulu saya di kuliah. Begitu pula dengan digital marketing. Tempat bisnisnya teman-teman menentukan pemasarannya teman-teman, areanya di mana. Terkecuali teman-teman ada beberapa cabang. Lanjut, promotion. Teman-teman melakukan metode promosi seperti apa? Teknik promosinya menggunakan platform apa? Itu harus teman-teman pelajari ketika teman-teman masuk ke digital marketing. Entah teman-teman mempromosikan tanda kutip keuntungan produknya, fitur produknya, atau teman-teman malah mempromosikan tanda kutip perbandingan dari produk satu ke produk yang lain. Itu harus teman-teman pelajari. Kemudian people. Siapa yang menjadi targetnya teman-teman? Siapa yang menjadi marketnya teman-teman? Customer experience, customer profiling itu harus teman-teman persiapkan dari awal. Kemudian yang selanjutnya adalah proses. Di dalam digital marketing nggak ujuk-ujuk tiba, ya udah aku ada dana 500.000, aku buat ngiklan. Nggak bisa seperti itu. Ada proses, ada seleksi yang harus teman-teman jalani ketika melakukan digital marketing. Dan yang paling terakhir, ketika teman-teman melakukan digital marketing, ini adalah syarat wajibnya teman-teman melakukan digital marketing adalah preview. Yang namanya pemasaran, yang namanya pemasaran digital, marketing, entah itu apapun, teman-teman harus bisa mereview dari produk, price, place, promotion, siapa, prosesnya ketika marketing, hasilnya seperti apa, teman-teman harus punya datanya, teman-teman harus punya analitiknya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk decision maker menentukan. Misalnya, produknya adalah gudeg Yuk Jum. Kemudian harganya misalnya 45.000. Lokasinya ada di daerah Jogja, Klaten, kemudian Sleman. Metode promosinya menggunakan Instagram. Targetnya adalah misalnya teman-teman yang suka kuliner. Kemudian teman-teman melakukan proses marketing. Tiba-tiba, loh, kok nggak sesuai budgetnya dengan marketing kita kok kurang maksimal. Itulah gunanya preview. Teman-teman harus melakukan review, melihat analitik yang ada, prosesnya seperti apa, dan kita mengevaluasi dari teknik marketing yang sudah kita lakukan. Nah, dari semua hal ini, teman-teman selanjutnya udah paham nih. Oh, kalau gitu ini yang kita siapkan. Blueprintnya kurang lebih 7 hal ini harus kita siapkan ketika kita melakukan digital marketing. Maka langkah selanjutnya adalah, oke Pak Adi, saya sudah siap. Saya sudah menyiapkan produknya, saya sudah menyiapkan harganya seperti apa, targetnya seperti apa. Sekarang menurut Pak Adi, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah teman-teman menentukan menggunakan strategi yang mana. Nah, jadi digital marketing itu bukan hanya mensurvei lapangannya seperti apa, tapi juga kita menentukan strateginya itu nanti harus seperti apa. Apakah teman-teman yang pertama menggunakan SEO, yaitu Search Engine Optimization, teman-teman menggunakan website, mengoptimalkan websitenya sehingga ketika diketik kata kunci tertentu muncul di halaman pertama. Kemudian yang kedua itu adalah SEM, Search Engine Marketing. Teman-teman melakukan marketing, melakukan, kalau SEO itu secara organik, M itu marketing, teman-teman melakukan secara iklan. Kemudian yang ketiga, SMM, Social Media Marketing. Teman-teman menggunakan sosial media yang diiklankan, itu bisa merupakan strategi.
Biasanya saya menambahkan ada SEO, ada SMO, Social Media Optimization. Ini saya belum tambahkan. Kemudian teman-teman bisa menggunakan digital advertising. Teman-teman bisa melakukan iklan di beberapa platform. Teman-teman bisa menggunakan afiliasi. Misalnya, saya punya produk nih Kak Bila, yaitu jasa pembuatan website. Kak Bila, Kak Bila tolong dong pasarkan produk saya, nanti Kak Bila dapat afiliasi berapa persen, itu bisa. Kemudian konten marketing. Misalnya di sini ada Kak Fadil. Kak Fadil kan blogger. Kak Fadil kan seorang tanda kutip konten marketing. Boleh dong saya nitip satu artikel di websitenya Kak Fadil. Misalnya seperti itu. Ada video marketing menggunakan lewat video. Mobile marketing hingga yang terakhir adalah teman-teman menggunakan marketplace optimization atau beriklan di marketplace tertentu, entah marketplace orange, hijau, biru, dan lain-lain. Teman-teman bisa menggunakan semua strategi ini, tetapi strategi ini harus disesuaikan dengan target audiensnya teman-teman, dengan budgetnya teman-teman, dengan jenis produknya teman-teman. Jadi penentuan strategi ini kembali lagi kepada 7P digital marketing yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, kita mulai di digital marketing. Pertanyaannya adalah gimana cara mulainya? Yang pertama adalah tadi teman-teman sudah memahami resource-nya apa, sumbernya apa. Kemudian teman-teman sudah menentukan targetnya dan teman-teman harus mempersiapkan tools yang dipergunakan seperti apa. Kalau resource itu adalah modalnya teman-teman, entah itu modal produk, teman-teman punya laptop, punya hard, punya handphone, resource-nya teman-teman satu tim itu berapa orang, itu harus teman-teman pikirkan terlebih dahulu. Kemudian target pasarnya, jaraknya seperti apa, daya belinya bagaimana, behavior-nya mereka customer seperti apa, teman-teman harus persiapkan. Dan yang terakhir adalah biayanya dari tools yang teman-teman pergunakan, keefektifan dari tools itu seperti apa, dan juga tren yang akan terjadi itu seperti apa. Nah, dari 3 poin ini saya harap teman-teman sudah mulai ada gambaran nih. Wah, kalau gitu digital marketing itu luas ya Pak Hadiah. Jawabannya adalah luas banget. Teman-teman bisa memulai digital marketing dari sisi manapun juga. Pertanyaannya adalah, teman-teman memulai karirnya dari mana nih kalau teman-teman masuk ke dunia digital marketing? Saya ingin menyampaikan bahwasanya nggak usah bingung, nggak usah dari hulu sampai hilir teman-teman kuasai semuanya, nggak perlu. Karena apa? Karena teman-teman kalau mau memulai digital marketing, saya membaginya menjadi 4 karir. 4 jenis karir di digital marketing. Yang pertama, di dalam digital marketing teman-teman itu bisa menjadi decision maker layaknya saya. Teman-teman menjadi konsultan dari sebuah brand. Teman-teman bisa menjadi manajer marketing dari sebuah brand. Itu juga merupakan jalur ninjanya teman-teman kalau mau berkarir di dunia digital marketing. Karena banyak banget nih potensi-potensi atau karir job-job pekerjaan lowongan yang berhubungan dengan digital marketing, terutama di decision maker. Jadi bukan hanya eksekutor aja, bukan hanya menjadi eksekutor, tapi teman-teman decision maker itu juga merupakan sebuah karir. Sudah saya sebutkan, teman-teman juga bisa menjadi eksekutor. Misalnya teman-teman menjadi content writer, teman-teman menjadi content creator, itu teman-teman bisa memulainya dari situ. Kemudian selanjutnya, kalau sudah ada decision maker, eksekutor, Pak Hadi, saya nggak bisa ngambil keputusan. Apalagi content writer. Saya itu nggak bisa nulis artikel, saya nggak bisa ngomong depan video menjadi tanda kutip goyang-goyang, kemudian ngasih edukasi, saya nggak bisa. Tapi Pak Hadi, saya bisanya desain. Teman-teman bisa hanya buat logo, jadi branding. Teman-teman bisa buat tampilan website, fotografer. Itu juga salah satu bentuk karir yang ada di digital marketing yang bisa dioptimalkan oleh teman-teman. Nah, tetapi dari 3 karir yang sudah saya sampaikan, ada satu karir yang tanda kutip gajinya terbesar,
dan kerjaannya paling banyak dicari dan bisa freelance, yaitu menjadi seorang analitik atau pemikir yang membantu decision maker untuk menganalisa market pemasaran digital yang sudah dilakukan. Teman-teman bisa menjadi SEO spesialis, bisa menjadi sosial media spesialis, bisa menjadi KOL spesialis, di mana tugasnya adalah untuk menganalisa data yang ada, diserahkan kepada decision maker untuk dikerjakan eksekutor dan didesain oleh desainer. Jadi kalau kita ngomong sekarang di dunia digital marketing terutama agency, mulainya teman-teman bisa banyak banget dari berbagai jalur. Nah, kemudian kalau seperti itu Pak Hadi, itu adalah lowongan jobnya. Tetapi kalau di dunia digital marketing ada nggak sih tanda kutip persyaratan? Jadi kalau ditanya, Pak Hadi kalau nerima klien atau nerima bukan klien sih, nerima tim, interview tim, sebenarnya di dunia digital marketing itu apa sih kriteria yang harus ada, yang harus dimiliki agar kita sukses di dunia digital marketing? Jadi saya akan memberikan tanda kutip tips. Kalau teman-teman mau masuk ke dunia digital marketing, ada 5 hal yang harus teman-teman asah atau harus teman-teman miliki kalau mau berkarir di dunia digital marketing. Yang pertama, digital marketing itu, pemasaran digital itu selalu update. Jadi teman-teman harus bisa membaca data. Nggak bisa nih kita ngomong sebagai digital marketer, kita ngomong cuman karena di sini di satu platform itu lagi trending, kemudian kita ngasih decision maker kita harus seperti itu, nggak bisa. Kita ngomong kompetitor loh Pak, pakai teknik seperti ini kita juga ngikut-ngikut, itu nggak bisa. Karena target audience, budget, dan lain-lain itu berbeda. Maka ketika teman-teman ingin memulai menjadi digital marketer, analytical thinkingnya teman-teman, cara berpikirnya teman-teman untuk menganalisa data dan juga arah pemasaran itu harus punya. Seperti itu. Yang kedua, nah, kalau mau masuk di dunia digital marketing atau dunia kreatif, teman-teman harus update dan orangnya suka kepo. Nggak bisa nih kita cuman diem aja kemudian data itu masuk, nggak bisa. Teman-teman harus update, harus kepo dengan platform sebelah gimana, perusahaan sebelah itu kenapa mereka bisa seperti ini, resepnya seperti apa, mereka mengikuti update seperti apa. Itulah tips yang paling mujarab dan biasanya saya lakukan tanda kutip tes kepada mereka yang mau masuk ke dalam dunia digital marketing. Kemudian yang ketiga, orang digital marketing itu harus pintar komunikasi. Ingat ya, komunikasi bukan pintar ngomong. Kalau pintar ngomong doang, sales jatuhnya. Tapi kalau pintar komunikasi, artinya teman-teman digital marketing itu harus bisa menyampaikan data kepada tim yang dibangun, kepada decision maker. Karena apa? Digital marketing itu bukan sales. Kalau sales ya sudah tinggal ngomong produk. Tetapi kalau digital marketing itu bisa mengkomunikasikan produk kepada mereka yang membutuhkan. Kalau sales orang nggak butuh dipaksa butuh. Tapi kalau digital marketing orang butuh meyakinkan bahwasanya produk kita itu adalah yang terbaik untuk mereka pilih seperti itu. Kemudian yang keempat, sorry mohon maaf. Kalau teman-teman mau berkarir di dunia digital marketing, teman-teman harus bisa yang namanya problem solving. Teman-teman harus bisa menyelesaikan, loh kok marketing kita, kok penjualan kita rendah. Teman-teman harus memahami yang namanya problem solving dalam menentukan strategi, dalam memahami permasalahan, kemudian memberikan opsi-opsi pilihan, itu harus teman-teman bisa bisa nalarkan, harus bisa teman-teman miliki. Dan yang terakhir adalah ketika kita ngomong
dunia digital marketing, teman-teman harus bisa kreatif. Kalau misalnya teman-teman digital marketing cuman amati doang, kemudian tiru doang, modifikasi doang, tetapi teman-teman tidak meningkatkan, tidak ada pengembangan dan menjadikan teman-teman cuman pengekor dari kompetitor dan juga produk lain, maka teman-teman digital marketingnya tidak bisa berkembang. Teman-teman tidak bisa menjadi Yamaha yang selalu terdepan dibandingkan dengan tanda kutip kompetitor-kompetitor yang lain. Teman-teman tidak bisa menikmati yang namanya engagement utuh. Teman-teman tidak bisa menikmati FYP. Kalau teman-teman tidak bisa menimbulkan dunia kreatif, tidak bisa berpikir secara kreatif. Seperti itu. Nah, dari semua penjelasan saya harapkan teman-teman bisa memahami nih, bahwasanya oh potensinya digital marketing itu seperti apa. Kemudian apa aja yang dibutuhkan digital marketing. Langkahnya seperti apa dan ketika kita mau masuk ke digital marketing, apa aja yang harus kita persiapkan di dalam digital marketing. Maka sekarang sambil saya memanggil Kak Bila lagi, saya ingin nih mengajak teman-teman untuk coba sih, saya ingin tahu sih dari kurang lebih ratusan mahasiswa yang sudah hadir pada sore hari ini, saya ingin melakukan workshop nih, Kak Bila dan teman-teman yang lainnya. Boleh kita langsung mulai, Kak Bila, workshopnya? Boleh, Pak. Kembali lagi sama aku, izin ambil alih ya, Pak, untuk sesi workshop. Silakan. Ya. Oke, nah jadi sesi kali ini teman-teman seperti biasa menggunakan Google Jamboard ya. Rules-nya sudah dikirim oleh panitia di chat box. Nanti aku akan bagi teman-teman semua ke 4 breakout room berbeda dengan kakak-kakak dari tim GIK yang nanti akan jadi koordinatornya ya. Ada Kak Hilman, Kak Sigit, Kak Wafir, dan Kak Sabil. Nanti diperhatikan kakak-kakaknya akan share link Jamboard berbeda untuk setiap breakout room. Make sure kalian nggak salah klik link ya, dan diberikan waktu 10 menit untuk kalian mengisi, dan nanti balik lagi ketemu aku dan Pak Hadi di main room ini ya, teman-teman. Nah, untuk panitia kakak-kakak dari tim GIK nih Kak, boleh langsung dibagi aja teman-temannya di breakout room. Nah, teman-teman nanti join breakout room 10 menit ya teman-teman, sekali lagi waktu pengisiannya. Nanti pertanyaannya juga sudah ada di Jamboard yang kita sediakan ya. Oke, Nah, Kak, boleh ada tambahan? boleh Pak, gimana Pak? Oke, jadi kan gini, kita langsung aja ya ke mini workshopnya. Jadi kan teman-teman, saya ingin mengetahui sih, setelah teman-teman memahami digital marketing tadi, saya ingin menantang teman-teman. Kalau teman-teman dari kita Bisnet Geocloud itu akan buka kantor baru di Jogja. Dan teman-teman tanda kutip kita hire atau posisinya menjadi marketing manager. Nah, teman-teman melakukan pemasaran produk Bisnet Geo ini seperti apa sih? Di mana teman-teman tulis nih, karena Jamboardnya terbatas, teman-teman tulis dalam 170 karakter selama 10 menit. Kurang lebih yang teman-teman bahas itu adalah kalau Bisnet Geo Cloud ada di Yogyakarta, strateginya bagaimana? Kemudian targetnya siapa? Toolsnya seperti apa? Dan endingnya apa sih yang kita inginkan atau yang diinginkan atau yang teman-teman targetkan? Nah, kurang lebih seperti itu, Kak Bila. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Ini jadi Hmm. teman-teman ini prompt-nya sudah dijelaskan oleh Pak Sinar Hadi. Di sini teman-teman isinya hanya satu sticky notes ya, 170 karakter maksimal. Isinya strategi, tools, target, dan result. Kalau misalnya teman-teman di-hire nih dari Bisnet Geo Cloud, jadi marketing manajernya. Jadi kalau misalnya takut lupa, di screenshot juga sekarang boleh nih ya. Sebelum pada join breakout room, boleh di screenshot dulu. Nah, sekali lagi teman-teman cuma 10 menit ya waktunya. Jadi harus, kan tadi Pak Sinar Hadi juga udah menyampaikan tentang marketing manager, digital marketer itu butuh
critical thinking juga ya Pak ya, dan Yap, agility pastinya. Jadi kayak teman-teman diminta untuk berpikir cepat juga nih. Oke, jadi jangan lupa di-screenshot, terus teman-teman, join breakout room yang udah di-assign ya, nanti balik lagi ke, room ini bareng aku dan Pak Sinar Hadi. Aku izin pamit dulu sama Pak Sinar Hadi mungkin, kita nunggu teman-teman nih untuk, jawab-jawabin, di breakout room-nya ya teman-teman. Aku izin matiin video ya Pak ya, sama matiin ya, mic-nya. siap. Nanti kita kembali lagi di sini 10 menit lagi.
Halo semuanya, kembali lagi ya ke main room sama aku, Pak Sinar Hadi dan teman-teman dari IGIK di sini. Nah, teman-teman, di sini udah pada ngisi ya semuanya, antusiasmenya luar biasa nih, sangat banyak. Pak, teman-teman di sini nih udah pada ngisi Jamboardnya. Jawaban dari peserta-pesertanya juga pada kreatif-kreatif nih, Pak. Kira-kira menurut Bapak ini sudah pada pinter belum nih, Pak, anak-anaknya? Bentar, oke, saya cek satu persatu terlebih dahulu. Oke, ya masih gini sih. Nah, inilah uniknya dunia digital marketing. Oleh karena itu, kalau kalau kita ngomong di dunia digital marketing itu layaknya ngomong seni, yaitu tidak mungkin satu orang sama dengan orang yang lain karena habitnya orang berbeda, kemudian cara berpandangnya berbeda. Namun, jadi gini, digital marketing itu layaknya 1.000 jalan menuju Roma. Artinya semuanya mau lewat kemana aja nggak ada masalah. Yang penting goalnya sama. Nah, ini juga terlihat dari Jamboardnya dari teman-teman semuanya ini, di mana bermacam-macam caranya, kemudian tekniknya bermacam-macam, tapi goalnya cuma satu. Goalnya adalah gimana nanti bisnis geocloud di Jogja ini bisa berkembang, bisa produknya banyak yang beli, bisa dekat dengan masyarakat dan target audiensnya. Seperti itu sih Kak Bila. Wah, betul ya Pak, bener-bener banyak jalan menuju Roma tuh real nih, kelihatan dari Betul. sticky notes Nah, ini beda-beda. Nah Pak, menurut Bapak nih, dalam di antara sticky notes yang banyak ini Pak, mungkin Bapak boleh Pak pick satu untuk Bapak kasih feedback, kira-kira apa nih yang kurang dari jawabannya, atau mungkin sudah bagus, atau gimana nih Pak nih? bentar, saya ini nggak bisa, saya harus bacanya di sini satu ya. Gila ya Pak ya. Ini ya karena banyak itu tadi. Gini aja, scanning aja. Ya dari yang pertama itu Kak Batara Strategi yang sebelah kiri. Ya itu betul. Apa ya? Memberikan contoh perusahaan yang datanya kehack pasti dengan persetujuan kedua pihak dan diupload ke sosial media. Jadi kalau dari sini, jadi nah inilah jebakan Batman-nya dari seorang CEO, dari seorang HRD, ini juga itu juga kepada teman-teman semuanya masuk dunia digital marketing bahwasanya kadang-kadang ada jebakan Batman. Kita itu sebagai decision maker tahu pola pikir Anda, tahu bagaimana cara Anda berpikir dari jawaban-jawaban Anda. Contohnya Kak Batara strateginya memberikan contoh perusahaan yang datanya ke hack, pastinya dengan persetujuan kedua pihak dan diupload sosial media. Targetnya bagus, niatnya bagus, adalah memberikan edukasi, memberikan kalau istilah marketing adalah scaring marketing, yaitu menakut-nakutin pihak tertentu dan kita memberikan solusinya bagus. Tetapi kadangkala di zaman sekarang scaring marketing itu biasanya lebih menjatuhkan pihak yang ketiga. Dan scaring marketing itu biasanya terkesan bahwasanya kita otoriter, terutama memberikan data. Ada di Indonesia ada undang-undang ITE yang mengatur mengenai data dan juga pemberian informasi privasi kepada sosial media. Goalnya bagus, tekniknya bagus, caranya bagus, tapi eksekusinya sebenarnya kayak membuat parodi-parodi gitu, Pak. Iya, nggak ada masalah. Tetapi eksekusinya lah yang perlu dipahami. Jadi tanda kutip kita memberikan edukasinya, tetapi kita memberikan contoh, misalnya kayak datanya platform kemarin yang kebobolan dan lain-lain. Dan kalau kita menggunakan layanan bisnis GeoCloud, maka keamanan terjadi, nggak ada masalah. Itu edukasinya bagus, cuman kita perlu memikirkan mengenai privasi datanya. Bagus Kak Batara, idenya bagus karena mungkin yang lagi tren di sekitarnya Kak Batara adalah hal itu yang terjadi. Kemudian yang kedua, silakan Kak Bila yang milihkan aja, nggak ada masalah. Yang menurut Kak Bila menarik, kemudian saya tanggapin. Oke Pak, aku juga kebetulan ini karena banyak banget yang menarik, aku scanning aja kali ya Hmm. Pak ya, dari Jamboard Ya, yang berbeda. cap cip cup Hmm, aja deh. iya cap cip cup. Mungkin Nah eh itu, ini apa ya dari Esya nih. ya
Mm-mm. Buat strategi online target SMB enterprise, gunakan digital ads dan content marketing. Ukur hasil akhirnya dengan KPI konversi dan penjualan. Kak Isya, dari jawaban Kak Isya, saya jawab Kak Isya sudah tanda kutip memahami materinya, bahwasanya ketika kita bermain di digital marketing, kita harus memahami targetnya, kita harus memahami uh, goalnya kita, sehingga Kak Asia memikirkan juga, bukan hanya memikirkan customernya, tetapi juga memikirkan perusahaannya. Kalau saya mau melakukan marketing seperti ini, berapa yang harus saya keluarkan dan berapa yang saya harus dapatkan. Ini adalah tipe-tipe jawaban, Kak Asia adalah tipe-tipe jawaban yang memang tanda kutip sudah pernah masuk di dunia digital marketing, setidaknya mengenal digital marketing, dan kelihatannya Kak Asia ini memiliki bakat juga atau potensi juga untuk masuk ke dunia digital marketing. Tinggal Kak Asia mengarahkannya, ini tipe tipe konsultan Kak Asia, mengarahkannya adalah untuk menghitung siapa sih target SMB kita, enterprise yang kita targetkan dari bisnis GeoCloud dengan layanan hosting servernya ini siapa sih? Menggunakan digital ads memang benar, ketika kita tanda kutip targetnya adalah enterprise, itu digital ads merupakan langkah awal untuk kita bisa menentukan perusahaan ataupun ceruk-ceruk yang tanda kutip kita bisa miliki, karena perusahaan SMB dan enterprise itu otomatis butuh yang namanya layanan server hosting. Siap, terima kasih Kak Esya. Ini jawaban Kak Esya ini merupakan jawaban yang sudah ready untuk masuk ke digital marketing. Hanya perlu didetailkan ulang karena ini terbatas karakternya. Hanya perlu nantinya prosesnya aja yang perlu kita 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 ukur bersama-sama. Terima kasih Kak Esya. Wah, Kak Esya nih langsung dibilang sama super mentor kita sudah ready, Kak. Mm-mm. Untuk terjun ya, Pak ya, ke dunia Yep, digital betul. marketing. Sama nih, mungkin jawabannya mirip-mirip sama Kak Nindya. Ini juga kayaknya sudah Mm-mm. lumayan advance ya, Pak ya, Ya, jawabannya nih. Oke, kita dari Jamboard lain mungkin ya, Pak ya. Kita siap. lihat. Hmm, kita pilih aja mungkin dari sini, Pak, nih. Oke. Karena ternyata roadshow ini kan masuknya agak tradisional ya, Pak ya. Gimana nih feedback Bapak nih, Pak? Nah, artinya saya bacakan terlebih dahulu bagi teman-teman yang mungkin belum bisa melihat bahwasanya Kak Firdaus Suharta ini targetnya adalah kampus dan mahasiswa. Oke. Strateginya adalah Bisnet Roadshow to Campus. Itu udah kita jalankan. Bisnet GeoCloud sudah jalankan. Dan memaksimalkan tools-nya Instagram atau FB Ads. Saya saya tidak menyalahkan tekniknya. Jadi ini bukan tradisional Kak Bila. Eksekutornya adalah tradisional. Artinya eksekutornya adalah tradisional adalah dengan mengadakan event langsung terhadap di lapangan. Tetapi teknik yang dilakukan oleh Kak Firdaus, semoga saya tidak salah, adalah dengan kita melakukan roadshow ke kampus, targeting mahasiswa secara tidak langsung, mereka mendapat melakukan registration, melakukan tanda kutip pengumpulan data, melakukan tanda kutip registrasi, pengumpulan data, pengambilan informasi, di mana data-data yang masuk itu bisa dipergunakan untuk digital marketing Kak Bila. Jadi ini teknik ini sudah kami lakukan di teman-teman bisnis GeoCloud lakukan dengan dekat kepada komunitas. Kita support beberapa komunitas, kita datang ke komunitas, kita melakukan roadshow, education, webinar, talkshow dan lain-lain. Itu adalah bentuk eksekusi dari pemasaran digital kita. Karena apa? Karena nggak mungkin mahasiswa datang, nggak mungkin ya informasi itu diketahui oleh pihak ketiga kalau mereka tidak mengetahui informasi itu dari digital. Salah satunya dari Instagram atau FB Ads. Jadi digital marketing itu bukan hanya 100% semuanya mulai dari hulu sampai hilir dilakukan secara digital, tidak. Tetapi boleh aja
pemasarannya secara digital, kemudian pengumpulan secara digital, tetapi eksekusinya juga dilakukan secara offline. Terima kasih Kak Firdaus, artinya Kak Firdaus ini sudah membaca dan sudah mengetahui mengenai layanan-layanannya, sehingga dekat kepada komunitas, dekat kepada mahasiswa. Nice, terima Wah, kasih Kak. terima kasih, Pak. Nah, itu ya teman-teman ya, one thing to note bahwa digital marketing itu nggak necessarily dari hulu ke hilir ini harus digital ya, Pak ya. Itu yang Betul, perlu kita catat. Jadi, yang penting kita mengintegrasikan tools digital ya, Pak ya, semaksimal betul. mungkin. Walaupun dalam eksekusinya masih ada effort-effort yang offline itu tidak apa-apa ya, Pak ya. Bukan masalah. Ya kan Kan sekali lagi, masalah. digital marketing gunanya adalah memasarkan produk kita secara online untuk meningkatkan bisnis kita. Kalau kita tanda kutip melakukan pemasaran, jadi gini, produk yang dijual itu bukan hanya transaksional. Sekali lagi, marketing itu bukan hanya transaksional, harus beli barangnya, tetapi di dunia yang seperti sekarang ini, tanda kutip kurensinya, mata uangnya bukan hanya orang beli barang, Kak Bila. Digital marketing itu kurensinya adalah conversion, kurensinya adalah leads. Leads itu bisa bermacam-macam, bisa data orang, database, dan lain-lain. Dan itu adalah satu nilai poin ketika itu dikonversikan ke digital marketing, itu ada value-nya tersendiri. Wah, teman-teman nih, jangan lupa dicatat setiap poin penting setiap Pak Hadi memberi feedback. Ini benar-benar valuable ya, teman-teman yang mau delve into the digital marketing industry. Nah, sekarang dari Jamboard terakhir, Pak, Jamboard satu ya. Mungkin kita Silakan. random pick lagi, Pak. Nah, jawaban dari Muhammad Zaka Hoirul Mustafa katanya strategi. Iklan email company, reguler, Oke, Jogja Tools, Meta, targetnya pengguna cloud, penggunaan Biznet GeoCloud, Pak, katanya. oke. Kak Zaka Hoirul Mustafa. Ini agak berbeda dengan dua hal yang lain. eh saya menjawab, saya tidak. Jadi gini, semoga Kak Zaka nanti bisa mengkoreksi saya di kolom chat. Melakukan iklan email company, oke, regional Jogja, oke, nice, masuk. Toolsnya menggunakan Meta Ads. Kita melakukan email kepada tanda kutip mereka yang menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp, ataupun network. Oke, nggak ada masalah. Strateginya bagus, email marketing itu bagus, kita bisa menggunakan itu. Kemudian toolsnya bagus, permasalahannya adalah di yang ketiga, Kak Zaka. Targetnya adalah pengguna cloud. Pengguna cloud ini tanda kutip menjadi bias. Dalam kutip tanda ke pengguna cloud ini otomatis Kak Zaka Khairul menargetkan mereka yang sudah menggunakan cloud untuk berpindah kepada ini ada dua. Untuk mengetahui bahwasannya Bisnet Geo Cloud itu ada di Jogja, itu goalnya apa? Kalau cuma mengetahui aja tetapi kita tidak dapat return, entah itu kita marketingan aja hanya untuk kasih tahu aja, maka saya sebagai level C decision maker, saya buat apa ngasih tahu aja. Tapi kalau goalnya adalah untuk tanda kutip biar mereka berpindah dari layanan cloud lain atau server lain ke Bisnet Geo, itu jauh lebih measurable, itu jauh lebih bagus, dan itulah tujuannya untuk marketing. Ada dua hal Kak Zaka yang ada di pertanyaan saya adalah ketika Kak Zaka melakukan marketing tujuannya ada dua, yaitu melakukan marketing atau branding aja. Dimana kalau misalnya loh kan hanya untuk mengetahui lokasi bahwasanya kantornya Bisnet Geo sudah ada di Jogja, bagus. Tapi kalau itu tidak berimbas, tidak ada value for money-nya, baik itu penjualan ataupun database, maka itu juga percuma juga. Jadi itu. Jadi agak berhati-hati ketika kita menggunakan targetingnya kita adalah pengguna, maka goalnya apa dulu? Kalau goalnya cuma just to know aja, secara decision maker itu tidak bisa
tidak bisa dipergunakan atau tidak bisa dioptimalkan, tidak bisa dijalankan. Tetapi kalau goalnya adalah untuk berpindah layanan dari provider lain atau cloud lain ke Business Geo, itu akan dijalankan. Seperti itu, Kak Bila. Wah, terima kasih ya Pak. Nah, ini Kak Mm, Zaka boleh langsung dicatat, jangan lupa ya feedback-feedback dari Pak Sinar Hadi dan teman-teman juga. Nah, ini sisanya mm. juga Pak udah keren-keren ya. Ini ada yang ngomongin customer service WhatsApp, lalu free trial 1 bulan Pak, promo app, dan mengoptimalkan LinkedIn. Udah oke nih Pak, belum teman-teman effort-effortnya? Nah, kalau tanya udah oke atau belum, maka jawabannya simple. Teman-teman lihat di runner text yang ada di dalam saya. Silakan teman-teman follow dulu Instagram saya. Ini sorry, promo sebentar. Instagram saya Sinar Wijaya. Kemudian teman-teman juga follow juga Instagramnya @businessgeocloud. Kemudian yang terakhir tentunya @gik UGM. Kemudian teman-teman story. Karena apa? Karena Kak Daniel ini akan menjawab bahwasanya melakukan kampanye dengan tanda kutip memberikan free trial 1 bulan, kemudian dan lain-lain, itu merupakan pemberian informasi yang seringkali Business Cloud lakukan. Jadi Kak Daniel cek aja, follow aja Instagramnya Business Cloud. Di situ akan ada seringkali story-story informasi hal-hal seperti ini dan itu sudah dilakukan. Tidak masalah dan itu merupakan hal rutin dari yang dilakukan oleh tim digital marketing. Seperti itu Kak Daniel. Betul, ada CS, WhatsApp juga, kemudian kita juga melakukan canvassing dengan teman-teman yang ada di lokasi untuk datang langsung dan memberikan edukasi. Seperti itu Kak Bila. Wah, terima kasih nih Pak. Langsung loh Hmm. Kak Daniel diklarifikasi sama strategic partner dari Business Geo Cloud. Nah, teman-teman boleh kata Pak Sinar Hadi pun di-follow ya langsung @gikugm, @Business Geo Cloud, dan @Sinar Hadi Wijaya. Dan jangan lupa di-mention ya Pak ya kalau misalnya Yap, ada yang betul. mau story biar nanti Bapak repost mungkin ya Pak ya. Ya, kalau misalnya repost aja udah sering. Gimana kalau misalnya tiba-tiba ya udah dapat rezeki nomplok, dapat free trial 1 bulan atau 3 bulan untuk teman-teman yang mau bikin website, mau apa kan itu, wah itu malah lebih lebih potensial lagi. Jadi kayak dapat durian runtuh nantinya. Wah, betul Pak, asik banget nih. Teman-teman tuh langsung ya bakal ada yang dapet durian runtuh nih. Jadi jangan lupa di-follow langsung. Oke, mungkin dicukupkan Pak sesi perkuliahan hari ini sampai sini saja. Terima kasih Hmm, sebanyak-banyaknya Bila dan tim GIKA ucapkan kepada Pak Sinar Hadi atas ilmunya, ngenalin yep. kita sama personal journey Bapak, dunia digital marketing, bahkan sekarang kita jadi lebih kenal nih sama Business Geo Cloud dan besok-besok yang jadi bisnismen di sini langsung OTW bikin website, Pak, dari Business Geo Cloud. Nah, sebelum kita akhiri acaranya mungkin kita foto bareng dulu ya, Pak, ya, Siap, sama silakan. teman-teman di sini. Boleh teman-teman pada on cam ya, seperti biasa kita foto dulu nih sama Pak Sinar Hadi. Yuk, yang tadi di tengah-tengah sempat off cam boleh langsung dinyalain kameranya ya. Aku tunggu nih, biar pada penuh di fotonya. Ada muka-muka murid-murid hari ini. Let's go guys, dibuka ya kameranya. Aku bakal kasih aba-aba 1, 2, 3 seperti biasanya untuk kita foto ya. Jangan lupa senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang slide 2 ya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai ya teman-teman. Nanti kita bakal share fotonya selalu di recap story GIK UGM, jadi jangan lupa di-follow gik.ugm. Nah, setelah foto tadi untuk Pak Sinar yang pastinya penuh jadwalnya dengan banyak kesibukan, Bila persilakan untuk meninggalkan Zoom meeting, Pak. Terima kasih banyak sekali lagi atas insight-nya. Have a good evening, Pak. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Baik. Nah, untuk teman-teman juga Bila berterima kasih udah hadir di sesi ini. Aku izin jelasin perihal mini assignment atau PR kecil kita. Seperti biasanya, dibuka learning management system-nya
Ditulis kurang lebih 150 kata bagaimana latar pendidikan teman-teman yang berbeda di sini, dan insight yang didapat dari kelas ini bisa membantu teman-teman ini untuk meniti karir. Jadi, desainer kah, jadi content creator kah, dan, okupasi lainnya yang tadi sudah dijelaskan juga sama Pak Sinar Hadi ya. Kurang lebih 150 kata, boleh, dokumen PDF atau Word, boleh dicek detailnya di learning management system kita. Kalau telat kumpul nanti ada pengurangan poin, jadi hati-hati ya. Nah, semoga menyenangkan dan pastinya banyak ilmu yang bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Bila dan segenap tim GIK minta maaf dengan sangat kalau ada salah kata ataupun perbuatan yang kurang mengenakan hati selama kuliah berlangsung. Untuk, sebagai penutup, kita masuk ke sesi terakhir, sesi presensi ya sama Mas Sigit. Nah, kepada Mas Sigit silakan di-share screen, QR code-nya, Mas. Nah, aku pamit undur diri ya, teman-teman. Dadah semua. Terima kasih.